Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Safia Tudini dengan NIM 0101232073. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, di video kali ini saya akan memberikan pemaparan tentang terminologi hadis. Sebelum masuk ke terminologi hadis, kita harus tahu dulu tuh, terminologi itu apa sih? Nah, terminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang istilah dan penerapan atau penggunaannya. Di sini kita nggak cuma bahas tentang terminologi hadis doang, tapi kita juga akan membahas tentang sunnah, khobar, dan atsar, serta fungsi dan kedudukan hadis. Maka dari itu, ayo kita sama-sama belajar. Yang pertama, kita punya hadis. Secara etimologi, hadis berasal dari kata hadatsa yahdisu haditsan, merupakan isim masdar yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah ataupun peristiwa. Penggunaan dalam bentuk kata sifat adjektif mengandung arti al-jadid, yaitu sesuatu yang baru. Ada juga yang memaparkan pendapat bahwa hadis itu adalah sesuatu yang diungkapkan atau dipindahkan dari seseorang kepada orang yang lain. Menurut M.M. Azami, penggunaan kata hadis dari sudut pandang Al-Quran ada beberapa. Antara lain, yang pertama sebagai komunikasi religius, pesan atau Al-Quran. Yang kedua, cerita duniawi atau kejadian alam yang terjadi pada umumnya. Yang ketiga, cerita sejarah atau historical stories. Yang keempat, ada rahasia atau percakapan yang masih hangat. Adapun tulisan Imam Tirmizi tentang hadis dikatakan dari ulama hadis bahwa hadis itu bukan hanya untuk sesuatu yang marfu atau sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, melainkan bisa juga untuk sesuatu yang mauquf, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat ataupun para tabi'in. Yang kedua, kita punya sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan yang lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk. Menurut istilah terminologi yang digunakan oleh muhaddisin, sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi SAW, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik, sifat, moral, maupun perjalanan hidup, baik yang dilakukan sebelum diangkat menjadi seorang rasul seperti bertahanus di Gua Hiro ataupun sesudah dijadikan rasul. Menurut kalangan ulama usul, sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir yang pantas menjadi dalil hukum syara. Sedangkan menurut para fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Rasulullah SAW, tetapi hal itu tidak fardu dan tidak wajib. Yang ketiga, kita punya khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu yang pertama adalah khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Yang kedua, pendapat ini berbeda. Khobar itu berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi SAW, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi SAW. Pendapat yang ketiga mengatakan khobar lebih umum daripada hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi SAW, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi ataupun dari selain Nabi, orang lain gitu. Sedangkan yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, khobar adalah hadis-hadis yang termasuk marfu, mauquf, dan maqtu.
Hanya fuqaha Khurasan yang sedikit membedakan khobar dengan atsar. Menurut mereka, khobar hanya mauquf, sedangkan atsar berarti hanya termasuk hadis-hadis maqtu. Nah, yang keempat kita punya atsar. Atsar secara etimologi berarti baqiyat al-syai', yaitu sisa peninggalan sesuatu. Atsar secara terminologi ada dua pendapat. Yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW. Pendapat yang kedua mengatakan atsar berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan para tabi'in, yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Jumhur ulama cenderung menggunakan istilah khobar dan atsar untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, dan demikian itu juga kepada para sahabat dan para tabi'in. Namun, para fuqaha Khurasan membedakannya dengan mengkhususkan al-mauquf, yaitu berita yang disandarkan kepada sahabat dengan sebutan atsar, dan al-marfu yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dengan istilah khobar. Lalu kita akan masuk kepada kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah tidak ada sumber hukum selain Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah memberikan pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat, tanpa pemaparan rinci secara keseluruhan atau percabangannya. Secara global, sunnah sejalan dengan Al-Quran, yaitu menjelaskan yang mubham, merinci yang mujmal, membatasi yang mutlak, mengkhususkan yang umum, dan menguraikan hukum-hukum serta tujuannya. Kesimpulannya, hadis membawa hukum yang belum dijelaskan secara eksplisit oleh Al-Quran. Jadi hadis ini menerangkan hukum-hukum yang belum dijelaskan secara jelas dan terperinci oleh Al-Quran. Sekian presentasi dari saya. Segala kesalahan mohon dimaafkan. Segala perhatian terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.